Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamati, amma ba'du. Ayyuhal ikhwatu fillah, alhamdulillah, pada malam hari ini kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan taufik dan nikmatnya kepada kita semua. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih tetap meneguhkan kita di atas iman, di atas Islam, di atas petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, baru saja kita dipertemukan dengan bulan Ramadan, musim ibadah, musim kebaikan yang sangat agung. Baru saja kita menyelesaikan ibadah-ibadah yang besar pada bulan tersebut, yang semoga Allah Subhanahu wa taala menerima kebaikan-kebaikan kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan setiap musim-musim kebaikan yang disyariatkannya bagi manusia, Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang-orang yang mengambil manfaat dan kebaikan daripada musim-musim kebaikan tersebut. Ayyuhal ikhwatu fillah, bulan Ramadan, pengajian-pengajian agama, ceramah-ceramah manhaj salaf, Al-Quran yang kita baca dengan merenungkan artinya, pelajaran-pelajaran dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sekian banyak kita lewati, bulan Ramadan yang tentu saja sebagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beritakan dalam hadis yang sahih, qad ja'akum syahrul Ramadan wa huwa syahrun mubarak, bulan yang penuh dengan keberkahan. Tentu saja kita berharap, tentu saja bagi orang-orang yang beriman berharap akan mendapatkan pelajaran yang maksimal, pelajaran yang sebaik-baiknya dari musim kebaikan tersebut. Yang kemudian tentu saja pelajaran tersebut akan terlihat nyata, asar kebaikannya, bekas kebaikannya, pengaruh-pengaruh baiknya dalam kehidupan orang yang beriman setelahnya. Karena kita tahu semua keterangan dari para ulama bahwa tanda diterimanya kebaikan seseorang dari setiap ibadah yang dikerjakannya adalah al-amalus salihu ba'dahu. Semakin semangatnya dia menjalankan amalan soleh setelah itu. Ketika berakhir bulan yang penuh dengan kemuliaan tersebut, yang kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk golongan orang-orang yang mendapatkan pengampunan dan rahmat-Nya. Kita berharap setelah itu kebaikan yang terbiasa kita lakukan di bulan Ramadan tidak berakhir seiring dengan berakhirnya bulan Ramadan. Antum tahu semua ucapannya salah seorang ulama salaf yang ditanya tentang orang-orang yang setelah berakhir bulan Ramadan kemudian mereka kembali kepada keburukan yang lalu sebelum datangnya bulan ini. Ulama ini mengatakan bi'sal qaum la ya'rifuna Allah azza wa jalla illa fi Ramadan. Mereka adalah orang-orang yang buruk karena mereka tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala kecuali di bulan Ramadan. Maka Allah Subhanahu wa taala yang kita sembah di bulan Ramadan, dialah juga yang kita sembah di bulan-bulan setelahnya. Allah Subhanahu wa taala yang kita mohon pertolongan dan petunjuknya di bulan Ramadan, dialah juga yang tetap kita harapkan pertolongan dan taufiknya di bulan-bulan yang lainnya. Nah, oleh karena itulah para ulama menjelaskan kenapa misalnya puasa Syawal yang 6 hari yang kita tahu dan insyaallah kita telah laksanakan atau sebagian kita sedang melaksanakannya, yang kita tahu keutamaannya sangat besar. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma Ramadhana tsumma atba'ahu bi shaumi sittatin min Syawal kana lahu kasaumidar." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, kemudian setelah itu dia mengikutkannya dengan puasa 6 hari di bulan Syawal,
maka dituliskan baginya seperti puasa setahun penuh. Keterangan dari para ulama kenapa Allah memberikan ganjaran yang besar pada puasa Syawal dan kenapa dia dihubungkan dengan puasa Ramadan, keutamaan tersebut sebabnya adalah orang yang melaksanakan ibadah puasa Syawal 6 hari menunjukkan dia tidak bosan menjalankan ibadah, menunjukkan bahwa ibadah puasa yang dikerjakannya di bulan Ramadan tidak menjadikannya jenuh beribadah. Sehingga karena rindunya dia ingin terus menjalankan ibadah yang agung tersebut, ketika datang bulan Syawal, Allah mensyariatkan ibadah yang agung, dia berusaha untuk segera melaksanakannya. Makanya para ulama mengatakan orang yang lebih segera menjalankannya, maka itu lebih utama daripada yang mengakhirkannya, meskipun semua mendapatkan keutamaan yang besar tadi. Nah, inilah hikmah yang kita bisa ambil, pelajaran yang terbesar yang seharusnya kita petik dari musim kebaikan besar tadi adalah terbiasanya kita untuk selalu dalam suasana taat. Ibadah puasa yang kita lakukan di bulan Ramadan menjadikan kita semakin cinta kepada puasa. Apalagi sudah antum ketahui puasa itu adalah ibadah yang ganjaran pahalanya tidak terbatas. Dan ini berlaku untuk semua ibadah, berlaku untuk ibadah yang puasa yang wajib maupun yang sunnah. Kullu amal ibni Adam lahu al-hasanatu bi asyrati amsalha. Qala Allah azza wa jalla illa shaum. Semua amal kebaikan yang dilakukan oleh manusia, maka itu adalah untuknya satu kebaikan dibalas menjadi 10 kebaikan. Ila sab'i mi'atil dhif, sampai 700 kali kebaikan. Allah berfirman kecuali puasa. Artinya kecuali puasa yang tidak terbatas ganjarannya. Maka ini berlaku untuk puasa-puasa yang sunnah. Karena puasa itu benar-benar melatih seseorang untuk mengendalikan hawa nafsunya. Ini pelajaran utama yang kita dapatkan dalam puasa Ramadan. Dalam puasa Ramadan kita dilatih untuk menunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan hal-hal yang tadinya kita dibolehkan sewaktu tidak melaksanakan ibadah puasa. Ini jelas merupakan latihan atau pendidikan jiwa yang paling utama. Ini jelas merupakan pembentukan sifat sabar yang paling besar. Antum tahu semua sabar itu sangat dibutuhkan dalam rangka melawan musuh utama manusia, yaitu hawa nafsu. Dalam rangka menundukkan salah satu musuh utama manusia, yaitu hawa nafsu. Sampai-sampai sabar itu disifatkan oleh para ulama, oleh Ibnu Qayyim, innahu fil imani bimanzilati ar-ra'si fil jasad. Kedudukannya sabar dalam keimanan adalah seperti kedudukan kepala pada tubuh manusia. Nah, sifat sabar ini adalah buah utama yang kita petik dari ibadah puasa. Buah utama yang kita petik dari ibadah puasa. Oleh karena itulah ibadah puasa kenapa disifati sebagai ibadah yang tidak terbatas pahalanya? Sama dengan sabar yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanyalah orang-orang yang bersabar itu akan disempurnakan balasan pahala mereka tanpa batasan. Nah, apakah ibadah yang seagung ini kita akan lalaikan hanya karena berakhir bulan Ramadan? Apakah tidak kita membutuhkan kesabaran setiap saat dalam kehidupan kita? Tentu kita butuhkan. Setiap hari kita butuhkan untuk menundukkan hawa nafsu. Saya sudah ulangi berkali-kali dalam pengajian kesepakatan para ulama. Kata Ibnu Qayyim, ajma as-sa'iruna ila Allah ala ikhtilafi turuqihim wa tabayuni sulukihim ala anna an-nafsa hiya al-qati'atu bainal 'abdi wa bainal wusuli ila ar-rabb. Semua orang yang menempuh jalan menuju Allah, meskipun berbeda-beda jalan mereka, semua sepakat mengatakan bahwa nafsu manusia adalah penghalang utama yang menghalangi seseorang untuk mencapai ridha Allah. Maka subhanallah, ibadah yang agung puasa yang membentuk kesabaran manusia, yang mana kesabaran ini merupakan senjata utama untuk menundukkan hawa nafsu manusia. Nah, oleh karena itulah sekali lagi musim kebaikan yang Allah jadikan kepada kita, yang pada musim ini juga kita banyak melakukan amal-amal kebaikan yang lainnya yang merupakan sumber
pendidikan bagi manusia seperti membaca Al-Quran, merenungkan artinya, banyak nasihat-nasihat, kajian-kajian ilmiah yang kita dengarkan, maka semua ini harusnya benar-benar membentuk pribadi orang yang beriman untuk semakin baik. Kalau puasa Ramadan yang demikian agung tidak bisa merubah seseorang menjadi baik, kalau Al-Quran yang sudah sering kita baca dan kita dengarkan dalam kajian-kajian tidak bisa merubah kita, kalau hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang diturunkan untuk menghidupkan hati manusia tidak menjadikan keadaan kita semakin baik setelah sekian lama kita mengikuti pengajian, terus apa yang akan menjadikan kita menjadi baik? Terus apa yang bisa memberikan pelajaran bagi kita kalau begitu? Pengaruh apa yang akan bisa mempengaruhi kita kalau semua kebaikan tersebut tidak ada pengaruhnya bagi kita? Ucapannya Imam Abu Zur'ah yang mengatakan, "Man lam yakun lahu fi kitabillahi ibrah, falaysa lahu fi hadhil asya' ibrah." Barang siapa yang tidak bisa mengambil pelajaran dari Al-Quran, maka tidak ada satupun yang bisa menjadi pelajaran baginya. Kapan untuk kita berubah? Kalau setelah bulan Ramadan kita tidak menjadi baik juga, maka kapan kita akan menjadi baik? Kapan kita akan menjadi orang yang ahli ibadah setelah kita mempelajari ilmu dan petunjuk Allah Subhanahu wa taala? Kapan kita akan menjadi orang-orang yang taat sebagaimana para ulama salaf yang selalu kita nisbahkan diri kita kepada mereka? Kalau sahabat yang mulia juga sudah pernah, insyaallah ma'ruf ucapannya, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu sewaktu menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam firman Allah Subhanahu wa taala, alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kal ladzina utul kitaba min qablu fatala 'alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun. Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka ketika mengingat nama Allah dan kepada kebenaran yang diturunkan kepada mereka. Wala yakunu kalladzina utul kitab, dan janganlah mereka berbuat seperti orang-orang ahlul kitab sebelum mereka yang ketika berlalu masa yang panjang, ketika telah turun kepada mereka Alkitab, petunjuk Allah, mereka baca, mereka dengarkan, mereka pahami isinya, tapi tala alaihimul amad, berlalu masa yang panjang bagi mereka, mereka tidak berubah juga, tidak juga mengambil pelajaran untuk merubah diri mereka dalam kitab yang Allah turunkan kepada mereka. Akhirnya apa? Fatala alaihimul amad faqasat qulubuhum, hati mereka menjadi kaku, hati mereka menjadi terkunci, hati mereka justru menjadi semakin berpaling, padahal petunjuk telah turun kepada mereka. Wa katsirun minhum fasiqun, dan kebanyakan mereka menjadi orang-orang fasik. Ibnu Mas'ud kita tahu semua ketika menafsirkan ayat ini beliau mengatakan, maka baina islamina wa baina an atabana Allah bihadhil ayati illa 4 sinin. Tidak ada jarak antara masuk Islamnya kami dan ketika Allah menegur kami dengan ayat ini kecuali cuma 4 tahun. 4 tahun sudah cukup bagi Allah untuk menegur para sahabat agar hati mereka menjadi baik, dan mereka adalah sebaik-baik orang yang menerima teguran, sebaik-baik orang yang mengambil pelajaran dari teguran Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita sekarang sudah berapa tahun kita membaca Al-Quran? Sudah berapa lama kita mendengarkan nasihat-nasihat kebaikan dari Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Sudah berapa Ramadan yang kita lewati dalam kehidupan kita? Belum lagi musim-musim kebaikan yang lainnya. Maka ini semua hendaknya menjadi koreksi bagi kita. Kalau kita merasakan diri kita sulit untuk berubah, maka kita koreksi. Ada yang tidak beres dalam hati kita, ada yang tidak benar dalam keimanan kita yang harus kita koreksi. Seperti yang disebutkan dalam ayat tadi, faqasat qulubuhum, ini tandanya orang yang tidak mengambil pelajaran dari kebaikan. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, memang akibat dari selalu berpaling dari petunjuk Allah, akibatnya adalah menjadikan hatinya terkunci. Allah berfirman dalam ayat yang lain, fabima naqdihim mitsaqahum la'annahum wa ja'alna qulubahum qasiyah. Fabima naqdihim mitsaqahum, karena mereka melanggar perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala, maka kami melaknat mereka dan kami jadikan hati mereka itu menjadi kaku.
tidak bisa menerima kebenaran setelah itu, tidak bisa berubah selama-lamanya. Waliyadzubillah. Maka sifat sombong, sifat terlalu percaya diri, merasa diri sudah baik, ini harus dihindarkan jauh-jauh. Perjalanan kita masih jauh. Perjalanan kita untuk selamat masih terbentang luas. Tidak ada seorang pun yang menjamin kita. Kalau para ulama salaf saja mereka tidak berani menjamin diri mereka. Padahal mereka adalah orang-orang yang jelas-jelas kebaikannya. Para sahabat Nabi bahkan adalah orang-orang yang paling takut. Ibnu Abi Mulaika, salah seorang ulama tabi'in yang terkenal, adraktu 30 min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kulluhum yakhafun nifaq ala nafsi. Aku pernah menjumpai sekitar 30 orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang semua mereka mengkhawatirkan kemunafikan ada pada diri mereka. Ini sahabat, orang-orang yang seharusnya bisa menjamin diri mereka karena telah dijamin oleh Allah dan Rasulnya. Bersamaan dengan itu ketakutan mereka sangat besar untuk menyimpang dari agama Allah. Nah, oleh karena itu sekali lagi, kalau kita merasa diri kita sulit untuk berubah, kalau kita merasa bahwa ibadah-ibadah yang kita lakukan selama ini tidak merubah kita juga menjadi baik, menjadi semakin semangat mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya masing-masing diri kita yantahim nafsahu, menuduh dirinya sendiri. Berusaha segera memperbaiki sebelum terlambat. Hanya orang-orang munafik, na'udzubillahi min dzalik, yang tidak bisa mengambil pelajaran dari kebaikan ini. Karena Allah mengatakan dalam Al-Quran, walau alimallahu fihim khairan la'asma'ahum. Seandainya Allah mengetahui ada kebaikan dalam diri mereka, maka Allah akan jadikan mereka mau mendengarkan dan menerima petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran. Jadi hanya orang-orang yang diharapkan ada kebaikan padanya, itulah yang bisa mengambil pelajaran dari nasihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita ingin termasuk ke dalam golongan tersebut, ya segera kita perbaiki diri kita. Harus ada upaya untuk introspeksi diri, untuk muhasabatun nafs. Harus ada upaya untuk mempersiapkan hati kita agar bisa menerima kebenaran, bisa merubah hati kita semakin khusyuk, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita harus benar-benar mengoreksi diri kita, mengoreksi hati kita ketika kita membaca Al-Quran. Ternyata kita tidak merasakan ada pengaruh, tidak kita merasakan hati kita bergetar misalnya. Kita harus segera menuduh diri kita sendiri. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan. Ini orang-orang yang beriman seperti ini. Bergetar hati mereka ketika mendengarkan peringatan dari Allah. Kalau membaca ayat-ayat Allah maka akan bertambah imannya. Siapa di antara kita yang sudah seperti itu? Maka ayyuhal ikhwatu fillah, amalan soleh di samping ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bermanfaat adalah yang menghasilkan amalan soleh. Itulah yang menjadi ciri utamanya para ulama salaf, orang-orang yang menegakkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, orang-orang yang ahli dalam mempelajari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian semangat mengamalkannya. Bukankah Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan istiqomah di atas amalan soleh, semangat dalam menjalankan kebaikan, termasuk sebab untuk istiqomah, sebab teguh di atas keimanan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah akan meneguhkan keimanannya orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Imam Qatadah sewaktu menafsirkan ayat ini, beliau mengatakan ammal hayatud dunya fayuthabbituhumullahu bil khairi wal amalus saleh. Dalam kehidupan di dunia Allah akan meneguhkan mereka dengan kebaikan dan amalan saleh. Oleh karena itu Ahlus Sunnah wal Jamaah bukanlah orang yang jauh dari amal kebaikan. Justru sebaliknya, mereka adalah para imam dalam ilmu dan amal. Yang oleh karena itu orang-orang yang menisbahkan diri kepada manhaj yang agung ini hendaknya memperhatikan, hendaknya menjadi panutan dalam amal-amal kebaikan sebagaimana mereka panutan dalam akidah yang sahih, dalam ilmu yang benar, dalam hal-hal yang berhubungan dengan keimanan. Karena sudah kita ketahui bukti daripada keimanan yang benar yang terdapat dalam hati adalah kebaikan pada amalan soleh yang dilakukan oleh anggota badan manusia. Ala wa inna fil jasadi mudghatan idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu.
ketahuilah bahwasanya pada diri manusia ada segumpal daging, yaitu hati, yang kalau hati itu baik, maka akan baiknya semua anggota badan manusia, dan kalau buruk maka akan buruklah semua anggota badan manusia. Nah, oleh karena itu, ya ikhwatu fillah, sekali lagi, apa yang Allah Subhanahu wa taala mudahkan bagi kita berupa musim-musim kebaikan, pelajaran-pelajaran yang utama adalah dari Al-Quran, yang alhamdulillah sebaik-baik orang yang bisa mendapatkan kesempatan untuk mengambil pelajaran dari Al-Quran adalah salafiyun, ahlu sunnah wal jamaah. Kenapa? Karena mereka lah yang benar-benar bisa memahami Al-Quran sesuai dengan pemahaman yang benar yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada nabinya alaihi salatu wassalam. Mereka lah yang mengkaji Al-Quran dengan pemahaman dari para ulama salaf, dengan asar-asar para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan dengan menafsirkannya dengan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka seharusnya mereka adalah orang yang punya bagian paling besar dalam mengambil pelajaran dan kebaikan dari Al-Quran, dari firman Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu semua metode belajarnya para ulama salaf, sebagaimana yang sering diulang dalam pengajian-pengajian. Ucapannya Abu Abdurrahman As-Sulami, salah seorang ulama tabi'in, yang mengatakan, akhadna hadzal Qur'an an qaumin akhbaruna annahum kanu idza ta'allamu asyra ayatin minhu lam yatajawazuhunna ila al-ashril ukhar hatta ya'lamu ma fiha fakunna nata'allamul Qur'ana wal 'amala bihi ma'an. Kami dulunya mempelajari Al-Qur'an ini dari satu kaum, yaitu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mereka itu memberitakan kepada kami bahwa dulunya kalau mereka mempelajari 10 ayat dari Al-Quran, maka mereka tidak melampauinya kepada 10 ayat berikutnya sampai mereka mempelajari kandungannya. Maka kami pun mempelajari Al-Quran sekaligus cara mengamalkannya. Maka oleh karena itu, ayyuhal ikhwatu fillah, kalau kita sudah berusaha menjadikan metode kajian kita, metode talabul ilmi kita benar, maka jelas kita telah membuka satu pintu yang besar untuk kebaikan bagi kita. Karena kata para ulama, seperti keterangannya Syekh Bakar Abu Zaid dan para ulama yang lainnya, ilmu itu akan memberikan hasil, menjadi ilmu yang bermanfaat kalau ditempuh dengan cara yang benar. Kalau ditempuh dengan cara yang benar, maka kalau ada yang manfaat dari ilmu kurang kita rasakan, segera kita koreksi. Bagaimana metode pemahaman kita dalam talabul ilmi, bagaimana metode yang kita jalankan dalam talabul ilmi. Apakah cara-cara yang kita tempuh sudah seperti cara para ulama salaf dalam mereka itu mempelajari Al-Quran, tidak tergesa-gesa untuk mencapai akhir ayat, wala yakunu hammu ahadikum akhir suratin. Janganlah yang menjadi target utama kalian adalah sekedar menyelesaikan Al-Quran, tapi tidak paham atau tidak ada yang tersisa dari pemahaman dan kebaikan daripada Al-Quran tersebut. Nah, ini yang perlu dikoreksi. Kemudian setelah itu perlu kita mengoreksi hati kita yang merupakan media untuk menerima Al-Quran. Inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun. Sesungguhnya Al-Quran itu terdapat padanya peringatan atau pelajaran bagi siapa? Liman kana lahu qalbun, bagi orang-orang yang memiliki hati. Bagi orang-orang yang memiliki hati yang hidup. In huwa illa dzikru wa Qur'anun mubin liyundhira man kana hayyan, sebagai peringatan bagi orang-orang yang hidup hatinya. Nah, ini perlu disiapkan, perlu dikoreksi. Oleh karena itulah kebaikan-kebaikan yang Allah jadikan pada Al-Quran, kemudian pada hadis-hadis Nabi-Nya Sallallahu Alaihi Wasallam, musim-musim kebaikan seperti bulan Ramadan dan musim-musim yang lainnya, ini sebenarnya merupakan tempat kita untuk mengoreksi hal-hal tadi, untuk memperbaiki diri kita agar setelah itu hati kita terbuka dan siap untuk menerima kebenaran. Maka jadilah kita sebagaimana orang-orang yang mengambil manfaat kebaikan dari Al-Quran dan petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala kepada manusia. Nah, oleh karena itu, ayyuhal ikhwatu fillah, sekali lagi, ini merupakan pelajaran terbaik yang kita ambil dari musim kebaikan yang Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan bagi manusia. Musim kebaikan yang Allah Subhanahu wa ta'ala pilih bagi manusia, seperti bulan Ramadan, yang kemudian setelah bulan Ramadan ada bulan Syawal yang padanya juga ada ibadah-ibadah yang disyariatkan,
Ini semua merupakan kesempatan bagi kita untuk melatih jiwa kita, mendidik diri kita. Kemudian ibadah-ibadah yang kita kerjakan di bulan Ramadan yang saya katakan tadi, jangan putus setelah berakhirnya bulan ini, karena ibadah-ibadah tersebut tetap ada dan besar keutamaannya, meskipun tidak sebesar bulan Ramadan, karena memang bulan Ramadan Allah pilih di antara makhluknya untuk diberikan kebaikan padanya. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Dan Allah dialah yang menciptakan dan memilih siapa yang dikehendakinya, baik dari makhluknya, manusia, waktu maupun tempat. Tapi kebaikan-kebaikan tersebut atau amal-amal ibadah tersebut tidak berkurang keutamaannya di bulan-bulan yang lain. Puasa-puasa sunnah, bacaan-bacaan Al-Quran yang harus terus kita hidupkan, zikir-zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, salat-salat sunnah yang di antara bukti terbesar bahwa dengan kita terbiasa menjalankan ibadah, hati kita kemudian semakin berubah menjadi baik, jiwa kita semakin berubah dari kebiasaannya selalu memerintahkan keburukan kepada keburukan, menjadi nafsun yang mutmainnah, jiwa yang selalu tenang dan gembira ketika mendekatkan diri kepada Allah. Buktinya adalah ternyata setelah kita terbiasa menjalankan amalan ibadah, semua yang awal-awalnya itu berat menjadi hilang. Semuanya berganti menjadi kegembiraan. Sewaktu kita belum melaksanakan ibadah puasa, kita berpikir, apakah kita mampu menjalankan ibadah sebulan penuh, puasa yang demikian beratnya di siang hari? Apakah kita mampu menjalankan sholat malam, qiyamul lail, sholat tarawih, membaca Al-Quran sampai menghatamkannya dalam sebulan, bahkan ada yang mungkin berulang-ulang. Semua kita anggap berat. Tapi setelah kita amalkan, setelah kita biasakan jiwa kita untuk menjalankan kebaikan yang sebenarnya dibutuhkan ini, lama-kelamaan semua berubah menjadi mudah. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan taufik bagi hatinya orang-orang yang beriman untuk ketika dia membiasakan untuk menundukkan dirinya agar mengikuti ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka setelah itu dia akan terbiasa dan mudah menjalankan kebaikan tadi. Nah, oleh karena itu kebiasaan seperti ini terus dipertahankan sebagai pertanda amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-amalus salih ba'dahu, amal kebaikan setelahnya, ini merupakan ciri utama orang-orang yang diterima ibadahnya, termasuk ibadah Ramadan maupun ibadah-ibadah besar yang lainnya. Nah, oleh karena itulah setelah ini hendaknya orang-orang yang beriman dan mengharapkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala selalu menghiasi dirinya dengan ibadah-ibadah puasa sunnah, bacaan-bacaan Al-Quran, berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, salat malam maupun ibadah-ibadah yang lainnya, agar kita benar-benar tergolong orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan benar-benar bisa mengambil pelajaran dan manfaat dari musim-musim kebaikan maupun petunjuknya yang berisi dengan manfaat-manfaat dan pelajaran bagi orang-orang yang beriman untuk kebaikan diri mereka sendiri. Maka ayyuhal ikhwatu fillah, ini nasihat ringkas yang bisa Anda sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan ilmu yang kita pelajari ilmu yang bermanfaat, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita termasuk orang-orang yang mengikuti petunjuk para ulama salaf dalam ilmu dan amal mereka, dalam semua yang ada pada diri mereka. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita mudah untuk menerima ibrah dari kitabnya, dari petunjuknya, dari sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa meneguhkan kita di atas iman, di atas Islam, dan di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan petunjuk para ulama salaf sampai di akhir hayat kita. Saya cukupkan, kita isi dengan tanya jawab. Afwan atas segala kekurangannya. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Ana masih awam dan baru belajar kajian sunnah, dan ana masih bingung mana di antara dua manhaj ini yang paling benar, yaitu manhaj salaf dan jamaah tabligh. Mohon penjelasan antum, jazakumullahu khairal jazaa. Jawabannya tidak ada yang paling benar, karena cuma satu yang benar.
Kalau dibilang satunya paling benar berarti yang lain juga benar, cuma ini yang paling gitu ya. Jadi jawabannya yang benar cuma satu, yaitu manhaj yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Itulah manhaj salaf namanya. Itu yang paling benar, itu yang benar satu-satunya dan wajib untuk diikuti. Karena Allah Subhanahu Wa Taala yang memerintahkan kita untuk mengikutinya dan karena Allah Subhanahu Wa Taala yang memberikan rekomendasi tentang benarnya manhaj ini dalam firman-Nya, "Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an." Orang-orang yang terdahulu dan pertama masuk Islam dari kalangan sahabat muhajirin dan ansar, kemudian orang-orang yang mengikuti mereka dengan kebaikan, dengan sebenar-benarnya ilmu dan dalam ilmu dan amal, dalam akhlak dan tingkah laku dan keyakinan. Mereka inilah orang-orang yang Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah. Jadi Allah tidak akan ridho kepada golongan manusia kecuali mereka-mereka yang disebutkan dalam ayat ini, yaitu sahabat muhajirin, kemudian ansor. Jelas kita tidak mungkin termasuk ke dalam golongan mereka karena mereka telah berlalu. Setelah itu, walladzina tabauhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan kebaikan. Maka cuma mereka inilah yang dijamin mendapatkan ridha Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun jamaah tabligh, maka yang mendirikannya adalah orang yang sangat jauh masanya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam maupun para sahabat. Jamaah tabligh sendiri didirikan di India, didirikan di India oleh seorang pendirinya, yang beliau ini atau orang ini, semoga Allah mengampuninya, asalnya adalah penganut aliran tasawuf yang sangat menyimpang dari petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang karena ajaran ini berasal dari perorangan, yang disebutkan dalam dalam sejarahnya, bahwasanya dia mendapatkan ajarannya ini melalui sebuah mimpi. Dia mimpi ketemu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang kemudian katanya menyuruhnya untuk menyebarkan ajaran ini. Maka dari ceritanya saja sudah kelihatan kebatilannya. Karena berapa banyak orang di dunia ini setiap malam yang mimpi. Kalau seandainya kita harus mengikuti mimpi mereka, maka banyaklah nanti amalan-amalan yang berdasarkan mimpi. Kemudian juga amalan tersebut berdasarkan katanya mimpi bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka sudah kita ketahui hukumnya mimpi bertemu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah bisa benar dan bisa salah. Sebagian orang ada yang salah memahami karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man ro'ani fil manami faka'annama ro'ani fil yaqdah, wa la yatamatsalu biya syaitan." Barang siapa yang melihat aku dalam mimpi, maka seolah-olah dia melihatku di alam nyata, karena syaitan tidak bisa menampakkan diri sepertiku, artinya tidak bisa mewujudkan diri sepertiku. Maka jawabannya memang Nabi mengatakan bahwa syaitan tidak bisa menyerupai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi syaitan bisa menyerupai orang Arab. Bahkan mungkin bisa menyerupai Abu Bakar As-Siddiq atau Umar. Kemudian dia mengaku kepada orang yang mimpi tersebut bahwa dia adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang jelas, alhamdulillah agama Islam tidak membutuhkan mimpi karena petunjuknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah jelas. Bahkan kalau umat-umat yang terdahulu saja mereka ada orang-orang yang mendapatkan ilham dari Allah Subhanahu Wa Taala, seperti ibunya Nabi Isa, Maryam, kemudian Khadir, salah satu pendapat yang mengatakan bahwa dia bukan nabi, kemudian juga Luqmanul Hakim dan seterusnya. Adapun di umat Islam, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jelas menegaskan bahwa agama Islam tidak membutuhkan lagi yang seperti itu, apalagi mimpi, karena telah lengkap dan sempurna syariat Islam. Rasulullah SAW bersabda, "Inna fil umami muhaddatsun, wa iyakun fi ummati fa Umar radhiyallahu taala anhu." Sesungguhnya pada umat-umat yang terdahulu ada orang-orang yang mendapatkan ilham dari Allah selain dari wahyu nabinya. Adapun jika di umatku ini ada, maka tidak lain orangnya adalah Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Maka ini menunjukkan bahwa umat Islam tidak membutuhkan hal itu karena sempurnanya syariat Islam yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi-Nya Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian jamaah tabligh sendiri amal-amalnya yang menyimpang dari sunnah banyak sekali.
Kemudian dari petunjuk para ulama salaf lebih-lebih karena mereka tidak menyibukkan diri dengan mengkaji ilmu. Sehingga dalam masalah-masalah besar seperti masalah akidah, masalah-masalah keimanan, banyak yang mereka terjerumus pada penyimpangan padanya. Dan persaksian dari orang-orang yang juga pernah mengikuti kegiatan mereka di India, ternyata mereka masih banyak melakukan perbuatan-perbuatan syirik seperti tawaf di kuburan dan amal-amal hal menyimpang lainnya. Yang ini menunjukkan bahwasanya mereka adalah pemahaman yang sangat jauh dari kebenaran. Oleh karena itu ajaran ini tidak diperbolehkan masuk di dua masjid ya, di Masjid Nabawi, Masjidil Haram. Ini tidak boleh melakukan kegiatan tersebut di sana. Nah. Ada yang bertanya masalah meminjam uang di bank syariah. Ini dibahas di majalah-majalah, sebaiknya dibaca dan kita akan lihat sendiri bahwasanya praktek yang mereka lakukan itu sangat parah, maksudnya yang tersebar saat ini ya, sangat parah dan bahkan lebih parah dari bank-bank konvensional yang ada. Kemudian juga masalah hukum MLM juga ada, sudah dibahas di majalah-majalah, dibaca langsung karena banyak penyimpangannya. Bahkan Syekh Ali Hasan punya tulisan khusus tentang masalah MLM ini ya. Pertanyaan tentang bertemu Nabi SAW sudah jawab tadi. Di akhirat urutan yang mana duluan antara hisab dengan Siratal Mustaqim? Siratal Mustaqim itu terakhir sebelum masuk surga ya. Sebelum masuk surga nanti ada lagi ada lagi hisab terakhir. Tapi ini bukan hisab yang pertama, bukan hisab amal kebaikan. Ini diselesaikan semua urusan-urusan orang-orang yang beriman sebelum mereka masuk ke dalam surga. Tapi ini hisab yang disebutkan dalam hadis yang sahih, mereka diberdirikan di sebuah kantor, jembatan kecil sebelum masuk ke surga. Adapun hisab yang amalan soleh itu sebelumnya, ya sebelum melintasi sirat. Bagaimana hukum puasa Syawal pada hari-hari yang dilarang? Kalau hari-hari tersebut dilarang, seperti misalnya hari Sabtu, la tasumu yaumas sabti illa fi mafturida alaikum, hadis sahih riwayat Abu Daud. Janganlah kalian berpuasa pada hari Sabtu kecuali dalam puasa yang diwajibkan bagi kalian. Maka karena hadis ini bersifat umum, yang semua bentuknya dilarang kecuali puasa yang wajib. Puasa yang wajib ya kayak membayar utang, puasa nazar misalnya, atau puasa wajib yang lainnya mengqadha atau puasa nazar. Itu hadis ini karena hadis sahih, maka hendaknya larangan ini diperhatikan. Meskipun para ulama berselisih pendapat ya, sudah kita ketahui mayoritas ulama Ahlus Sunnah ya, Ibnu Qayyim dan ulama zaman sekarang ini mayoritas mengatakan larangan berpuasa di hari Sabtu dalam hadis tadi itu ditakwilkan sebagai bagi orang yang mengkhususkannya. Meskipun Syekh Al-Albani rahimahullah taala mengambil zahirnya hadis ini untuk melarang semua jenis puasa sunnah di hari Sabtu. Meskipun ketemu sama puasa Syawal, apalagi puasa Syawal banyak panjang waktunya, bahkan sekalipun ketemu dengan puasa-puasa yang cuma 1 atau 2 hari, beliau mengatakan zahir hadisnya mengatakan illa fi mafturida alaikum, kecuali yang diwajibkan bagi kalian. Sampai ketika beliau ditanya bagaimana orang-orang yang nanti luput keutamaan puasa tertentu, misalnya puasa Muharram atau puasa Arafah misalnya, tanggal hari Arafah ketika bertepatan dengan hari Sabtu, maka beliau menjawab bahwasanya ada jalan keluar, yaitu sabda Nabi SAW, man taraka syai'an lillahi awadahu Allahu khairan minhu. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan gantikan dengan yang lebih baik daripadanya. Maka karena dia meninggalkannya karena Allah, karena ada larangan, maka dia tidak termasuk orang-orang yang lalai, atau karena meninggalkannya karena malas, maka dia akan mendapatkan ganti yang lebih baik. Wallahu a'lam. Ini kalau berhubungan dengan masalah hari Sabtu. Adapun hari Jumat sudah kita ketahui, itu larangannya adalah ifrad ya, menyendirikan, mengkhususkannya. Adapun kalau digandingkan dengan hari sebelumnya maka tidak ada masalah. Dapatkah dikatakan bahwa pengamalan puasa Syawal adalah tanda diterimanya amalan di bulan Ramadan, dan bagaimana kaitannya dengan keikhlasan pengamalannya?
Kalau dikatakan melaksanakan ibadah puasa Syawal, artinya ibadah puasa yang diamalkan dengan ikhlas dan sesuai dengan sunnah. Jadi maksudnya seperti itu. Jadi maksudnya di sini ya jelas berhubungan dengan keikhlasan. Orang yang mengamalkannya tidak ikhlas ya berarti dia tidak berpuasa dengan sebenarnya begitu. Manakah yang lebih rajih, apakah kita membaca Al-Fatihah secara tersendiri pada salat jahar atau dia mendengarkan bacaan imam? Ini khilaf yang termasuk sama-sama kuat dalilnya. Jumhur ulama berpendapat kita tetap membaca salat jahar karena mereka mengambil keumuman hadis-hadis yang sangat menekankan kewajiban membaca Al-Fatihah. Adapun hadis yang hasan derajatnya dihasan oleh Al-Albani, man kana lahu imam fa qira'atul imami lahu qira'ah, barang siapa yang memiliki imam maka bacaan imam adalah bacaan baginya. Ini hadis diperselisihkan sah tidaknya, sehingga kalau seandainya hadis ini sahih sebenarnya masalah sudah selesai. Bagi siapa yang benar imam maka bacaan itu adalah cukup baginya. Cuma masalahnya hadis ini hadisnya hasan, dan tahu sendiri kalau hadis hasan itu sering terjadi perselisihan padanya karena dia dekat kepada kelemahan sehingga diperselisihkan. Maka oleh karena itu saya katakan tadi ini termasuk khilaf yang sangat kuat. Ada pendapat lain yang dibawakan oleh Syekh Shalih Fauzan. Di tengah-tengah beliau mengatakan membaca surat Al-Fatihah ketika imam membacanya jahar itu sunnah hukumnya, anjuran, tidak wajib. Ini juga termasuk pendapat yang Anda baru dengar, maksudnya baru jarang yang Anda dengarkan kecuali dari beliau. Nah, Allah menetapkan hati kaum muslimin di dunia dengan kebaikan dan amalan soleh. Lantas di akhirat dengan apa? Ya sama dengan kebaikan tersebut. Karena di dunia orang beramal, di akhirat ya dengan pahalanya. Arti daripada al-qaulus tsabit tadi kan disebutkan dalam hadis yang sahih. Hadisnya Bara ibnu Azib adalah 2 kalimat syahadat. Rasulullah SAW bersabda, innal muslima idza su'ila fil qabri fayashhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Orang yang beriman itu ketika ditanya di kuburannya oleh malaikat Munkar dan Nakir, maka dia akan mempersaksikan 2 kalimat syahadat la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah. Artinya yang diamalkan kandungannya sewaktu di dunia. Jadi dia mempersaksikannya di hadapan malaikat. Kata Nabi SAW, fadzaka qauluhu, itulah makna firman Allah dalam ayat tadi. Yutsabbitullahu alladziina amanu bil qauli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah akan meneguhkan imannya orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh, yaitu 2 kalimat syahadat tadi, dengan pemahaman yang benar, pengamalan yang benar dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Apakah boleh kita salat tarawih sendiri di rumah karena di kampung salatnya sangat cepat? Mohon penjelasannya. Asalnya sudah kita ketahui salat tarawih itu lebih utama kita laksanakan berjamaah. Karena Nabi SAW bersabda, fa innahu man shalla ma'al imami hatta yang sore kutiba lahu qiyamu lailah. Barang siapa yang bersalat jamaah bersama imam sampai selesai, maka dituliskan baginya pahala seperti salat semalam suntuk. Ini hukum asalnya. Cuma kalau ini berhubungan dengan keutamaan berjamaah. Kalau misalnya dalam satu kondisi tertentu, satu masjid tertentu melaksanakan salatnya terlalu cepat sehingga khusyuknya, konsentrasi kita bisa berkurang atau terganggu, atau mungkin kita tergesa-gesa ke sana, atau mungkin terlalu berdesak-desakan atau ribut, atau hal-hal yang mengganggu konsentrasi sholat, maka ini jelas menjadi pertimbangan tersendiri karena kehusyuan sholat itu keutamaan yang berhubungan dengan zatnya sholat. Adapun keutamaan berjamaah itu berhubungan dengan keutamaan di luar zatnya sholat. Dan kata para ulama seperti dinukil Al-Asyuti dan para ulama yang lainnya, annal fadilata allati tata'allaqu bi dzatil ibadah muqaddamatun ala ghairi dzalika. Keutamaan yang berhubungan dengan zat ibadah, intinya ibadah itu sendiri, itu lebih didahulukan daripada keutamaan yang lainnya. Jadi kalau seandainya ada masjid tertentu yang kalau kita melaksanakan sholat di situ terganggu karena hal-hal yang mengganggu kayak ribut, terlalu cepat dan seterusnya, maka ya utama kita cari masjid yang lain yang lebih bisa konsentrasi. Kalau memang tidak ada juga, maka kita mendahulukan keutamaan yang berhubungan dengan kekhusyuan karena itu berhubungan dengan intinya sholat itu sendiri, kita sholat di rumah misalnya begitu. Sampai Syekh Utsaimin pernah ditanya pertanyaan seperti ini, ya Syekh, bagaimana saya lebih mengutamakan sholat di masjid kampung, ini orang di Mekah yang bertanya,
masjid di kampung saya sendiri, di daerah saya sendiri. Karena kalau saya salat di Masjidil Haram, itu saya harus tergesa-gesa, terburu-buru, belum lagi rame. Sementara mungkin rumahnya agak jauh, di perjalanan juga macet, sehingga kalaupun dia dapat, maka dalam keadaan terburu-buru tidak hilang konsentrasinya. Waktu itu Syekh Utsaimin menjawab dengan faidah tadi, dia mengatakan lebih utama salat di masjid kampungnya karena di situ dia lebih bisa mencapai khusyuk, dan ini keutamaan yang berhubungan dengan zat ibadah harus lebih didahulukan. Nah. Jelaskan pengertian penyakit ain. Al-ainu haq, ya, ini mata hasad, pandangan mata hasad yang dibantu oleh syaitan, yang kita tahu disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih tentang kejadian sahabat misalnya yang tiba-tiba kulitnya berubah karena dilihat oleh sahabat yang lainnya, dilihat kulitnya bersih, kemudian pandangan tersebut dibantu oleh syaitan, maka terjadilah. Cara mengobatinya sudah kita ketahui adalah dengan orang yang kita perkirakan kena ain tersebut misalnya disuruh berwudu, atau bekas air yang digunakannya entah cuci tangan atau yang lain disiramkan kepada orang tersebut. Ini bagi kita ketahuinya. Kalau kita tidak mengetahuinya, ya maka diruqyah dan seterusnya. Ini sampai diceritakan oleh beberapa masyayikh, seperti Syekh Abdul Salam Suhaimi pernah menceritakan kejadian yang terjadi pada orang tua beliau waktu di Madinah. Orang tuanya itu jadi ain ini terkadang terjadi pada orang yang teman dekat kita, bukan maksudnya dia untuk dengki. Kadang-kadang sekedar dia memuji biasa tanpa mengucapkan nama Allah waktu memuji, kagum, bisa kena begitu. Bahkan orang tua kepada anak yang paling dicintainya begitu. Jadi pernah terjadi orang tuanya Syekh ini mengatakan dia orang tua yang sudah tua tapi masih kuat begitu. Ketika ketemu dengan teman dekatnya, temannya ini memuji, mengatakan pujian intinya kamu meskipun sudah tua tapi kelihatan masih kuat. Tiba-tiba langsung tangannya setelah itu kayak kena penyakit, bisa bergerak sendiri begitu. Diperiksa ke dokter, diperkirakan ini karena ada uratnya yang rusak dan seterusnya, tapi diobati tidak sembuh-sembuh. Akhirnya karena keluarganya Syekh mungkin paham tentang ain, mereka memperkirakan ini mungkin ain, tapi mereka tidak tahu orangnya. Mereka berusaha tanya kepada bapaknya siapa kira-kira. Bapaknya tidak mau beritahu karena ini teman dekatnya dan dia merahasiakan karena khawatir anaknya musuhan sama orang tersebut. Akhirnya anaknya punya akal, diundanglah mereka semua teman-teman dekatnya ke rumah. Diajak makan. Diajak makan, yang makan itu diperkirakan mereka mesti akan cuci tangan nantinya. Akhirnya mereka mau tidak mau akan makan, dan yang memberikan, yang kenakan air ini juga tidak merasa bahwa dia mengenakan air tersebut. Akhirnya mereka cuci tangan, setelah itu cuci tangannya dikumpulkan, disiramkan ke tangannya tadi, setelah itu sembuh. Alhamdulillah. Ini terjadi. Ada lagi saya yang cerita di Riyadh, ada seorang orang kaya di sana. Dia memiliki berapa orang putra. Satu putra yang paling disayanginya. Yang lain semua putranya ya kurang perhatian, kalau ada tamu tidak ramah dan seterusnya, tidak ngurus lah seperti itu. Kalau putranya ini sangat sayang, ketika datang satu hari bertamu ke rumahnya, bapaknya ini memuji anaknya dan mengatakan semua anak-anakku tidak ada yang berbakti kecuali si fulan ini. Setelah itu anaknya langsung sakit. Bayangkan, ini bapaknya sendiri, dan kita yakin bapaknya bukan sengaja ingin menimpakan ain kepadanya, tapi karena waktu dia memuji tidak mengucapkan nama Allah, maka kena anaknya. Akhirnya berusaha untuk diobati, dibawa sampai ke Eropa dan tak sembuh-sembuh juga. Kebetulan ada salah seorang syekh yang dengar, datanglah dia bertanya kepada bapaknya, coba ingat kejadian terakhir kali siapa yang memuji anakmu ini. Bapaknya ingat yang memuji dirinya sendiri. Dia ingat, akhirnya syekh ini mengatakan mungkin akhirnya terjadi dari kamu sendiri. Bapaknya sampai mengingkari, tidak mungkin, dia ini anak yang saya paling sayangi. Maka diterangkan bahwa tidak mesti orang yang mengenakan air itu kadang-kadang membenci. Ini singkat cerita, akhirnya bapaknya disuruh berwudu, kemudian disiramkan, ternyata setelah itu sembuh. Alhamdulillah. Jadi cara menghindarinya ya kita banyak membaca zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, zikir pagi dan sore sebelum tidur. Kemudian usahakan kalau kita memuji orang, ya kita harus menyebutkan nama Allah Subhanahu wa taala agar tidak menjadikan ain yang dibantu oleh syaitan. Apakah puasa Syawal dapat juga dihitung untuk puasa ganti qadha puasa bulan Ramadan? Tidak bisa, karena ini berbeda, dua puasa yang jenisnya berbeda, maka tidak bisa digabung. Manakah yang afdal, salat dengan membuka mushaf Al-Quran untuk memperpanjang salat, atau pendek tapi
atau yang pendek tapi hafal ayat surah yang dibaca. Lebih afdal yang dihafal. Yang dihafal. Kita boleh membaca Al-Quran dalam kondisi-kondisi tertentu, dan itu disebutkan dari sebagian athar ya. Ada budaknya Aisyah yang mungkin sholat dia membaca mushaf, tapi kata para ulama ini hanya diperbolehkan bagi orang-orang yang tidak punya hafalan Al-Quran, karena jelas akan mengganggu kekhusyuannya bagaimanapun juga ketika dia membaca menggunakan Al-Quran begitu. Jadi kalau kita bisa menghafal itu lebih bagus kata para ulama. Nah, apa disyariatkan selesai salat Idul Fitri sesama muslim bersalam-salaman untuk saling memaafkan? Tidak disyariatkan bersalam-salaman. Cuman yang disebutkan dari asarnya sahabat ucapan taqabbalallahu minna wa minkum. Ini pun ucapan dari sahabat. Imam Ahmad ditanya, beliau mengatakan orang yang mengamalkannya bagus, yang tidak mengamalkannya juga tidak mengapa. Maka ya kalau ingin mengamalkannya silakan, kalau tidak ya juga tidak mengapa ya. Jadi kalaupun bersama-salaman jabat tangan ya ini tidak disyariatkan, termasuk bid'ah kalau dikhususkan pada waktu itu, sebagaimana bersalaman setelah sholat ya. Kemudian sebagian masyayikh sendiri seperti Syekh Sulaiman Ruhaili mengatakan termasuk diperbolehkan berdasarkan asar tadi ini, mengirimkan SMS, mengucapkan selamat Idul Fitri. Kata beliau diperbolehkan berdasarkan asar tadi itu. Setelah mengikuti kajian salaf, jarang sekali kita zikir dengan surat Al-Fatihah di luar sholat, karena tidak ada contohnya zikir dengan surat Al-Fatihah. Berzikir dengan surat Al-Fatihah, membaca Al-Fatihah itu tidak ada sunnahnya dari Nabi SAW dan para sahabat. Justru yang ada sunnahnya itu para sahabat kalau bertemu, itu disebutkan dalam athar yang sahih yang dibawakan juga oleh Syalban dalam silsilah hadis sahih, bahwasanya siapa sahabat Anas bin Malik atau siapa, kalau mereka bertemu setelah berpisah itu mereka saling membaca surat Al-Asr, wal asri innal insana lafi khusr. Jadi para sahabat kalau ketemu berpisah mereka membaca surat tersebut sebelum berpisah. Itu hadisnya sahih dan atharnya sahih dan merupakan amalan para sahabat. Itu yang ada dalilnya. Adapun Al-Fatihah maka tidak ada dalilnya. Padahal tradisi para ustadz di kampung-kampung bahkan kiai-kiai yang punya jamaah banyak seringkali menggunakan surat Al-Fatihah untuk berbagai tujuan, seperti doa untuk orang yang infak di masjid, madrasah. Tradisinya para imam Masjid Nabawi Masjidil Haram yang lebih banyak pengikutnya tidak seperti ini. Tidak seperti ini karena mereka pernah lebih banyak pengikutnya dan di seluruh dunia bahkan yang mengikuti salat mereka tidak membaca Al-Fatihah juga untuk hal-hal seperti ini. Untuk orang meninggal ketika sebelum dan sesudah berdoa. Bahkan tradisinya Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal juga tidak seperti ini. Lebih utama mana kiai di kampung-kampung atau para imam tersebut. Nah. Ada yang lain? Ditanya pokok. Tidak ada lagi, cukup ya. Kita akhiri. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.